Sobat Tani, berjumpa lagi di video kita kali ini. Kita mau sharing-sharing ya tentang cara saya dalam membuat atau memproduksi pupuk organik cair sendiri di rumah, teman-teman ya. Nah, jadi seperti video saya sebelumnya sudah saya sampaikan bahwa kita akan bertani secara organik, teman-teman ya. Jadi dengan harapan kita itu bisa mendapatkan manfaat-manfaat lebih ya ketika kita bertani secara organik. Nah, di antara manfaatnya ialah untuk menekan biaya pertanian, teman-teman ya. Jadi harapannya dengan kita bertani secara organik ini kita bisa menekan biaya bertani kita seperti pembelian pupuk dan lain-lainnya, teman-teman. Lalu yang kedua, untuk mencegah residu ya daripada bahan-bahan sintetis ya, baik itu bagi tanaman kita, bagi tanah lingkungan kita, seperti itu ya. Jadi harapannya kita bisa mendapatkan manfaat-manfaat baik daripada bertani organik ini, teman-teman. Nah, jadi di video ini nanti akan kita sharing-sharing menyangkut proses pembuatan pupuk organik cair ini, teman-teman ya. Diantaranya nanti bahan-bahan apa yang kita gunakan, lalu seperti apa proses pembuatannya nanti, lalu nanti ada juga alat ya atau bahan untuk kita membuat pupuk organik itu seperti apa yang sudah kita siapkan, teman-teman ya. Nah, jadi untuk tahap yang pertama langsung saja kita melihat ya, jadi alat seperti apa yang akan kita gunakan untuk memproduksi pupuk organik cair ini, teman-teman ya. Nah, di sini sebelum kita melihat bahan-bahan yang akan kita jadikan pupuk, teman-teman, saya akan mereview dulu ya alat untuk kita memproduksi air lindi ya, atau kita alat untuk mengolah air lindi. Nah, di sini saya sudah menyiapkan salah satu gentong ya. Jadi satu gentong dengan ukuran kurang lebih 70-80 liter ya. Nah, lalu di sini ada dirigen limbah juga ya. Ini limbah. Di sini juga ada botol-botol dirigen kecil. Nah, ini kita gunakan untuk memproduksi air lindi. Nah, di sini yang kita perhatikan ialah semuanya itu murah, teman-teman ya. Dari botol itu gratis, limbah semua, dan ini barang bekas, teman-teman ya. Jadi ini kemarin ada dirigen yang sudah pecah di bagian sininya, itu saya tampal ya seperti ini menggunakan plastik. Nah, ini nanti fungsinya untuk menampung, teman-teman ya, dan menampung air lindi ya, air lindi yang sudah kita panen. Jadi setelah kita panen di sini kita tampung di sini. Nah, ini di sini ada ember, teman-teman ya. Nah, jadi ember ini, teman-teman, bisa kita dapatkan dari memanfaatkan ya. Nah, ini kemarin ceritanya, teman-teman, ember seperti ini. Saya membeli ember baru di toko, lalu ember di rumah yang sudah separuh pakai ataupun sudah buruk seperti ini kita jadikan untuk menampung air lindi, teman-teman ya. Jadi kalau kita membeli barang baru kita olah jadi seperti ini ya, sayang lah saya rasa. Jadi lebih baik yang baru kita pakai di rumah. Nah, yang sudah lama seperti ini kita bisa manfaatkan untuk mengolah air lindi, teman-teman ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi yang saya beli ini kemarin hanya keran, teman-teman ya. Jadi saya membeli keran dengan harga yang murah juga. Nah, ini kemarin hanya 10.000 dan yang ini 15.000, teman-teman ya. Jadi kurang lebih dua ini 25.000. Nah, jadi seperti itu. Kita jadi bisa memanfaatkan barang bekas di rumah, teman-teman ya. Tidak harus membeli barang khusus yang baru lalu kita buat untuk menampung seperti ini ya. Kalau ada tidak apa-apa, tapi alangkah baiknya kalau kita bisa menggunakan yang limbah seperti ini untuk menghemat biaya, teman-teman ya. Nah, jadi karena manfaatnya itu hanya sama saja, teman-teman ya, tidak ada perbedaan. Nah, jadi ini kemarin saya buatkan keran, teman-teman ya, di sini. Nah, jadi yang perlu diperhatikan, teman-teman, ketika kita memasang keran seperti ini, kita harus siapkan saringan, teman-teman ya. Jadi saringan supaya keran ini tidak tersumbat, teman-teman. Nah, kalau di dirigen seperti ini saya menyiapkan saringan seperti ini, teman-teman. Nah, jadi nanti air lindi yang kita masukkan ke sini itu kita saring dari luar sebelah sini, teman-teman ya. Jadi di sini sudah bersih, keluar dari keran pun tidak akan menyumbat keran, teman-teman ya. Nah, lalu ada ember, teman-teman ya. Nah, di sini di bagian dalamnya saya sudah menyiapkan wadah bekas juga seperti ini, teman-teman ya. Nah, ini ada wadah bekas yang ini saya bolong-bolongi. Jadi ini fungsinya untuk menampung bahan padatnya, teman-teman ya, agar ini tidak menyumbat saluran keran di situ, teman-teman ya. Nah, itu fungsinya, teman-teman. Nah, kalau tidak ada seperti ini, teman-teman bisa memberikan saringan ya, saringan seperti apa sajalah, yang penting untuk menyaring agar lubang keran ini tidak tersumbat, teman-teman. Nah, karena ini nanti akan digunakan lama, teman-teman ya. Jadi kalau dia tersumbat akan sangat mengganggu, teman-teman.
Jadi seperti itu. Nah ini tutup teman-teman ya. Nah tutup ini bukan untuk fungsinya bukan untuk memfermentasi. Ini fungsinya hanya untuk menutup ya, supaya tidak memancing lalat untuk bertelur di sini nanti teman-teman ya. Nah itu fungsinya. Jadi inilah alat yang kita gunakan untuk memproduksi air lindi, dan ini murah ya teman-teman ya. Bisa kita gunakan, bisa kita dapatkan dengan harga yang murah, tidak perlu membeli barang yang mahal ya. Nah jadi selanjutnya yaitu kita bisa memperkirakan teman-teman ya, ketika kita membuat bahan alat untuk memproduksi limbah untuk membuat POC seperti ini, kita bisa memperkirakan. Nah jadi ukurannya ini bisa yang kecil, bisa yang besar ya, ataupun ada ember yang ukuran 20 liter, ada yang 80-70 liter seperti ini, ada yang menggunakan galon, itu boleh. Nah tapi kita di sini memilih bahan ini, saya memperhitungkan jumlah ataupun kapasitas limbah organik yang ada di rumah kita nanti teman-teman. Nah jadi bahan wadah ini nanti cukup atau tidak untuk menampung setiap harinya limbah organik dari rumah tangga kita teman-teman. Itu yang pertama ya. Lalu yang kedua, wadah ini cukup atau tidak untuk memproduksi jumlah air lindi yang akan kita aplikasikan ke tanaman kita. Jadi seumpama kita ada 100 tanaman yang mau kita aplikasikan, nah kira-kira wadah ini cukup atau tidak untuk memproduksi air lindi untuk kapasitas 100 pohon seperti itu teman-teman. Nah ya, nah jadi seperti itu ya pertimbangan-pertimbangan kita dalam membuat alat produksi air lindi ini teman-teman ya. Nah selanjutnya ini kita akan membahas bahan-bahan organik yang akan kita jadikan pupuk air lindi. Oh ya, ini sepintas teman-teman ya, ini kemarin ingin sekilas saya bahas juga sekalian. Ini teman-teman bisa melihat dua air lindi ya. Jadi air lindi ini dua ini sama teman-teman ya, dari bahan yang sama, tapi yang ini merah, yang ini tidak merah teman-teman ya. Nah ini sengaja saya biarkan seperti ini untuk kita review teman-teman ya. Nah jadi air lindi itu biasanya ketika kita panen dia tidak berwarna merah teman-teman ya, jadi dia seperti ini. Nah setelah dia seperti ini biasanya kita tampung selama beberapa minggu ataupun beberapa bulan, dia biasanya menghitam, jarang memerah teman-teman ya. Nah kalau mau memerahkannya seperti ini, itu hanya kita tambahkan pupuk air beras teman-teman, air cucian beras seperti itu teman-teman. Nah jadi ukurannya boleh minimal itu 50 banding 50 teman-teman ya. Nah kemarin ada juga yang 50 banding 50, ada yang 50 banding, ada yang 70, ada yang 80 air lindinya, lalu sisanya itu air cucian beras boleh teman-teman. Yang penting air lindi ini dicampur dengan air cucian beras atau air leri teman-teman ya. Nah seperti itu. Nah setelah dia air lindi ini kita campur dengan air cucian beras, kita jemur dan kita tampung beberapa minggu atau beberapa hari, biasanya dia akan mulai memerah seperti ini teman-teman ya. Nah seperti itu. Kalau untuk memerahkannya tidak mau dicampur juga tidak apa-apa teman-teman ya, ini utuh air lindi ya, tapi ini biasanya nanti dia menghitam teman-teman ya, menghitam saja ya, tidak memerah seperti ini. Nah selanjutnya teman-teman, di sini saya sudah menyiapkan bahan organik yang akan kita jadikan pupuk air lindi teman-teman ya. Nah jadi ini sebagai contoh saja ya teman-teman ya. Jadi prinsipnya teman-teman, ketika kita menyiapkan bahan organik seperti ini ya, prinsipnya itu semakin kompleks bahannya akan semakin baik teman-teman ya. Jadi seperti itu kalau saya. Nah di sini saya menyiapkan, sini ada rumput teman-teman ya. Jadi di halaman kita kalau kita bersih-bersih, kita bisa mengaplikasikan rumput ini sebagai air untuk bahan air lindi teman-teman ya. Nah rumput seperti apa yang baik teman-teman? Sebenarnya kalau seperti ini pun tidak masalah, tapi akan lebih baiknya kalau kita menambahkan rumput itu yang siklus hidupnya sudah sempurna teman-teman ya. Yang sempurna itu seperti apa ya, seperti ini teman-teman. Jadi ketika rumput itu kita ambil secara lengkap seperti ini, secara utuh teman-teman ya. Jadi perakaran sampai ke bunga. Kalau dia berbunga sampai dia berbunga, kalau dia berbuah sampai dia berbuah, seperti ini teman-teman ya. Jadi harapannya sini nanti akan kompleks teman-teman ya, kandungannya akan lebih kompleks seperti itu. Jadi di sini ada akarnya, batangnya, ada bunganya, ada buahnya, seperti itu teman-teman rumputnya. Nah ini akan lebih baik jika seperti ini ya. Tapi kalau teman-teman tidak bisa seperti ini ya, untuk batangnya saja, akarnya tidak ikut, tidak masalah. Tapi kalau saya lebih baik yang seperti ini teman-teman ya, dari perakaran sampai ke buah, daun, ranting, semua saya masukkan teman-teman ya. Jadi siklus hidupnya itu sudah sempurna teman-teman. Kalau dia berbunga dia sudah berbunga, kalau dia berbuah dia sudah berbuah. Nah rumputnya, kriteria rumputnya kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Nah lalu
Nah, selanjutnya limbah dapur teman-teman ya. Nah, ini limbah dapur yang bahannya bisa kita dapatkan ya di rumah setiap harinya teman-teman ya. Nah, jadi ini bahan yang selalu tersedia. Limbah ini daripada kita buang untuk dia akan mencemari lingkungan, membuat lingkungan tidak sehat, lebih baik kita kelola seperti ini teman-teman ya. Nah, sini ada semua bahan organik teman-teman ya, mulai dari cangkang telur, lalu kulit-kulit buah, lalu sisa-sisa potongan sayuran, kita bisa masukkan semua teman-teman ya. Yang penting dia organik teman-teman. Selanjutnya di situ saya menyiapkan buah teman-teman ya. Kenapa buah AKC ataupun buah mengkudu di sini? Karena memang di dekat rumah saya itu banyak buah mengkudu teman-teman ya. Jadi ada beberapa pohon mengkudu dan itu memproduksi buah yang sangat banyak. Setiap hari dia berjatuhan, berguguran. Nah, daripada itu terbuang begitu saja, lebih baik kita ambil dan kita manfaatkan teman-teman ya untuk pembuatan pupuk organik cair. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi limbah ataupun bahan organik yang tersedia melimpah di lingkungan kita, itu yang utama kita manfaatkan teman-teman ya. Yang lain itu bisa kita tambahkan teman-teman ya, kalau kita bisa menambahkan seperti itu. Nah, lalu di sini saya ada rebung bambu teman-teman ya, ataupun anak bambu teman-teman ya, anak bambu yang masih muda. Ini kemarin kenapa saya ada ini, karena kemarin kebetulan saya mengambil humus di sekitar pohon bambu. Nah, di situ saya melihat ada anak bambu seperti ini. Nah, ini untuk di sayur ya tidak bisa ya untuk jenis bambu seperti ini, tapi ini kita ambil saja untuk kita manfaat sebagai bahan tambahan untuk membuat pupuk organik cair teman-teman ya. Karena rebung bambu ini juga banyak mengandung ZPT teman-teman ya, seperti itu. Nah, lalu di sini ada ranting teman-teman ya, ranting anggur yang kemarin sisa pemangkasan kita ya, kita potong kecil-kecil. Kenapa ini harus saya potong kecil-kecil? Karena memang ya ini cukup keras teman-teman ya. Jadi prinsipnya bahan organik yang kita pakai ini semakin kecil ukurannya akan semakin cepat dia terurai teman-teman ya, seperti itu tujuannya teman-teman. Makanya kita potong kecil-kecil, tidak dipotong juga tidak apa-apa, seperti itu. Mau pakai bahan yang agak keras seperti ini boleh ya, tidak memakai seperti ini juga boleh, teman-teman bisa memilih. Kalau saya ini karena dia ketersediaannya ada, jadi saya pakai saja teman-teman ya. Jadi kita bisa cacah, kita kecilkan ukurannya supaya lebih mudah terurai teman-teman ya. Lalu limbah yang organik yang memang ada tersedia melimpah di lingkungan kita. Nah, selanjutnya ini ada air cucian beras teman-teman ya. Nah, air cucian beras ini teman-teman, ketersediaan itu akan selalu ada teman-teman ya, karena di rumah kita pasti memasak nasi. Nah, ketika memasak nasi itu, ini air cucian beras ini mintalah orang rumah itu untuk menampung air cucian beras ini pada cucian yang pertama teman-teman ya. Yang kedua, ketiga, bahkan mungkin ada yang keempat itu dibuang saja. Jadi kita tampung saja setiap harinya itu air cucian beras yang pertama teman-teman, bilasan yang pertama itu kita tampung seperti ini teman-teman ya. Ini bisa kita campurkan untuk POC seperti ini, ataupun air cucian beras ini juga bisa kita olah sendiri dengan bahan lain untuk membuat POC cair sendiri teman-teman ya, pupuk organik cair sendiri. Nah, jadi ini teman-teman, ini adalah bahan organik yang akan kita urai ya teman-teman ya, akan kita urai. Ini istilahnya kayu bakarnya atau bahan bakarnya ini teman-teman ya. Jadi membuat organik itu seperti itu. Lalu kita di sini menyiapkan bahan yang akan melakukan penguraian teman-teman, membantu kita proses penguraian. Jadi kalau ada bahan yang diurai, pasti ada bahan yang akan mengurainya teman-teman. Nah, jadi seperti itu. Nah, di sini ada dua macam teman-teman ya, bahan pengurai. Nah, di sini yang teman-teman pasti sudah tahu, yang pertama itu adalah EM4 teman-teman ya. Nah, EM4 ini adalah mikroorganisme ya, jadi pengurai untuk mengurai bahan-bahan organik teman-teman ya. Ini ada teman-teman sudah paham, tapi ini tidak saya pakai teman-teman ya, ini masih penuh, baru saya pakai beberapa kali, tapi ini tidak saya pakai. Saya memakai ini teman-teman, ini adalah humus teman-teman ya, humus atau lipmol yang bisa kita dapat dari lahan hutan ya, ataupun perkebunan yang banyak tersedia teman-teman. Nah, kenapa saya tidak memakai ini, tidak memakai EM4, saya memakai ini karena fungsinya sama saja teman-teman. Menurut secara fungsi ini sama saja teman-teman ya, ini fungsinya sama untuk mengurai. Di dalamnya juga pun ini mengandung bakteri, ini juga pasti mengandung bakteri. Cuman untuk lipol ini, maksud saya untuk humus ini lebih kompleks teman-teman ya. Jadi lebih kompleks. Di sini terdapat jamur-jamuran, terdapat seperti trigoderma di akar bambu itu ya. Kadang-kadang juga ada yang bilang itu terdapat mikoriza, juga terdapat bakteri pengurai lainnya teman-teman ya. Nah, jadi ini lebih kompleks.
yang pertama, dan ini gratis yang kedua teman-teman ya. Ini terbatas teman-teman ya, dia hanya mengandung beberapa bakteri ya, bakteri pengurai. Lalu ini dia kita harus beli teman-teman ya. Nah seperti itu, makanya ini tidak saya pakai, kita singkirkan saja. Nah kita pakai yang kita dapat secara gratis teman-teman ya. Nah seperti itu, jadi pendekatannya ini ya kalau bisa kita mendapatkan bahan-bahan yang benar-benar gratis bisa kita dapat, yang pertama. Yang kedua itu ketersediaan bahan-bahan yang melimpah di lingkungan kita. Nah pendekatannya seperti itu dalam membuat pupuk organik ini teman-teman ya. Nah jadi seperti itu. Jadi langsung saja selanjutnya ini nanti kita akan aplikasikan semua bahan ini nanti ke wadah pembuatan pupuk organik tadi teman-teman ya. Nah teman-teman sudah kita masukkan ranting tadi teman-teman ya, atau sisa cutting tadi yang paling keras kita masukkan pertama. Lalu kita tambahkan ininya teman-teman ya, humusnya sedikit saja untuk memacu penguraian. Lalu kita masukkan lagi bahan rebungnya ya teman-teman ya. Jadi yang keras itu saya taruhkan di paling bawah teman-teman ya. Lalu dan buah-buahan seperti ini teman-teman. Nah, kita masukkan sini, kita ratakan sedikit teman-teman. Lalu kita bisa memasukkan limbah dapur teman-teman ya. Ini limbah dapur. Jadi kita masukkan di sini. Secara merata kita ratakan juga sedikit-sedikit sini ya. Nah, lalu kita masukkan rumput tadi teman-teman ya, rumput yang kita dapat dari halaman. Nah seperti itu kita masukkan, bisa kita padat-padatkan teman-teman ya. Nah baru nanti di atasnya kita letakkan humusnya teman-teman. Nah, jadi humusnya kita letakkan di bagian atas untuk nanti membantu proses penguraian teman-teman ya. Nah seperti itu. Lalu selanjutnya kita bisa masukkan air cucian beras teman-teman ya. Nah jadi seperti itu. Setelah seperti ini kita bisa tutup teman-teman ya. Nah kita bisa tutup seperti ini ya, tidak rapat tidak apa-apa teman-teman, karena yang kita pakai di sini bukan proses fermentasi teman-teman. Jadi yang kita pakai di sini proses pembusukan. Nah jadi tutup ini hanya melindungi saja dari air hujan ya, supaya dia tidak pernah penuh dan tidak mancing lalat untuk bertelur di dalam wadah ini teman-teman ya. Nah seperti itu. Nah kalaupun nanti di dalamnya ada belatung, itu tidak ada masalah teman-teman ya. Jadi jangan anti dengan belatung teman-teman, karena belatung itu membantu juga dalam proses penguraian ya. Jadi seperti itu. Nah ini bisa kita biarkan ya sampai beberapa minggu, beberapa bulan, kita bisa lihat kontrol. Lalu nanti kita lihat air lindinya sudah ada atau belum ya, penguraiannya sudah terjadi atau belum. Nah nanti setelah itu kita panen dari sini, kita letakkan di penampungan di sini teman-teman ya, seperti itu. Jadi kita bisa tampung di wadah ini teman-teman. Nah jadi seperti itu proses pembuatan air lindinya teman-teman ya. Sekian dulu video kita pada kesempatan kali ini. Jadi buat teman-teman kalau ada yang mau berbagi pengalaman, berbagi cerita dengan saya akan sangat berterima kasih ya. Jadi ataupun ada teman-teman yang ingin bertanya, boleh tanyakan di kolom komentar. Salam pertanian, salam kopi hitam.